Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab At-Tafsir Al-Muharrar. Sebelumnya kita telah membahas tentang sifat-sifat orang-orang munafik yang disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah. Ketika di ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang munafikin yang menampakkan keislaman di hadapan orang-orang beriman. Kemudian ketika mereka bertemu dengan teman-teman mereka, dengan tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh musyrikin, mereka mengatakan, sesungguhnya kami hanya sekedar memperolok atau mempermainkan orang-orang beriman. Kami menampakkan keimanan di hadapan mereka, namun sebenarnya kami tetap bersama kalian, tetap memegang teguh agama kalian, agama nenek moyang mereka. Dan itu mereka ungkapkan, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya, kami hanya sekedar bermain-main dan mempermainkan orang-orang beriman. Kami memperolok-olok mereka. Ya. Di ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim. Allah Subhanahu wa taala akan membalas ya olok-olokan mereka tersebut. Allah akan membalas permainan mereka tersebut yang menampakkan keimanan, keislaman di hadapan orang-orang beriman namun menyembunyikan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala benar ya, secara hukum di dunia Allah menerapkan hukum zahir kepada mereka orang-orang munafik ini. Sebagaimana Allah menerapkan hukum zahir tersebut juga kepada orang-orang Islam yang sebenarnya. Seperti terjaganya darah mereka, terjaganya harta mereka dan kehormatan mereka. Tidak boleh dirampas, tidak boleh ditumpahkan darah mereka. Ini hukum zahir yang berlaku untuk mereka. Sehingga mereka aman di dunia. Namun nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan membedakan orang-orang yang benar-benar beriman dengan orang-orang munafik. Dan kelak orang-orang munafik fid darkil asfali minan nar. Mereka akan ditempatkan di neraka yang paling bawah, paling kerak. Ya. Dan azabnya paling pedih. Inilah bentuk balasan Allah tabaraka wa taala atas tipuan mereka, atas olokan-olokan mereka ya terhadap orang-orang beriman ketika di dunia. Maka fal jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Orang-orang munafik menipu Rasulullah SAW dan orang-orang beriman dengan kemunafikan mereka ketika di dunia. Maka kelak di akhirat Allah akan membalas tipuan mereka tersebut. Mereka, orang-orang munafik menyangka mereka bisa lepas atau lolos dengan kedustaan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata mereka ditempatkan di neraka yang paling bawah. Inilah bentuk balasan Allah atas olok-olokan mereka ketika di dunia. Kemudian Allah mengatakan tentang mereka, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk mereka dosa. Mereka terus menumpuk-numpuk dosa dengan kemunafikan mereka tersebut. Kenapa? Karena Allah memberikan pengeluaran waktu untuk mereka, istidraj. Mereka tetap hidup aman, tentram, nyaman. Darah dan harta mereka terjaga. Mereka diperlakukan seperti orang-orang Islam. Namun pada hakikatnya, Allah Subhanahu wa taala sedang mengulur-ulur waktu untuk mereka sehingga dosa mereka terus menumpuk setiap saat. Allah biarkan mereka dalam penyimpangan mereka tersebut, dalam kemunafikan mereka tersebut. Allah tidak berikan hidayah kepada mereka. Sehingga apa yang terjadi? Kemunafikan mereka itu semakin menjadi-jadi. Kekufuran mereka di dalam batin, dalam hati mereka semakin luar biasa dahsyatnya. Ya. Mereka terombang-ambing dalam keraguan dan ketersesatan. Sementara di satu sisi, kemunafikan mereka tetap dicatat dosa demi dosa setiap saat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa menemukan jalan keluar dari kemunafikan tersebut, dari ketersesatan tersebut.
artinya mereka sama sekali terhalangi dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya, ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Merekalah orang-orang yang telah membeli ketersesatan tersebut ya dengan petunjuk. Artinya mereka telah menjual petunjuk dan kebenaran dengan kesesatan dan penyimpangan. Maka sama sekali tidak akan pernah beruntung perniagaan mereka tersebut. Dan sama sekali mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Mereka bukanlah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan tentang mereka, orang-orang munafikin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Permisalan mereka, orang-orang munafik ini, adalah seperti orang-orang yang sedang menyalakan api untuk mendapatkan penerangan dan mendapatkan manfaat dari api tersebut. Mereka mendapatkan cahaya, mereka mendapatkan kehangatan. Al-muradu bidzalika tashbihuhum bi annahum amanu aw adharul iman. Maksudnya mereka menampakkan keimanan, mereka menampakkan keislaman. Seakan-akan mereka itu memiliki cahaya. Dipermisalkan seperti mereka adalah orang-orang yang menyalakan api. Falamma adaa'at ma hawlahu, maka ketika api tersebut telah menyinari sekelilingnya, tentunya sinar tersebut memberikan cahaya, penerangan. Orang-orang, dan termasuk mereka, orang-orang munafikin ini, mereka sudah bisa melihat dengan cahaya api tersebut mana yang bermanfaat buat mereka dan mana yang mudarat. Karena mereka bisa melihat dengan cahaya tersebut. Maksud dari permisalan ini adalah mereka sudah bisa melihat mana yang hak. Atau maksudnya, mereka sudah mendapatkan manfaat dari cahaya tersebut, penyinaran tersebut. Ya, kita tahu orang-orang munafikin di dunia, darah mereka terpelihara, harta mereka terpelihara, mereka diperlakukan seperti kaum muslimin yang lainnya diperlakukan. Aman. Harta benda mereka aman, keluarga mereka aman. Bahkan kehormatan mereka dijaga. Mereka mendapatkan hak-hak yang sama sebagaimana hak-hak kaum muslimin lainnya. Mereka sudah mendapatkan manfaat tersebut. Sebagaimana orang yang menyalakan api ini, dia sudah mendapatkan manfaat. Penerangan, kehangatan, dia sudah bisa melihat dengan cahaya api tersebut mana yang manfaat, mana yang mudarat. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya api tersebut. Maka hilanglah kemanfaatan yang mereka dapatkan. Penerangan, kehangatan. Mereka tidak bisa lagi melihat mana yang manfaat dan maslahat buat mereka dan mana yang mudarat buat mereka. Mereka tidak lagi bisa melihat, gelap. Yang tersisa hanya perkara-perkara yang memudaratkan mereka. Sebagaimana api ketika dia padam di malam yang gelap gulita, maka yang tersisa hanyalah bara api tersebut, asapnya yang bisa menyesakkan pernafasan dan seterusnya. Ya. Hanya mudarat saja yang tersisa, cahaya tidak ada lagi. Maka demikian pula dengan orang-orang munafikin, setelah mereka mendapatkan manfaat dari kemunafikan mereka, menampakkan keislaman dan keimanan secara zahir, tiba-tiba Allah menghilangkan cahaya dan kemanfaatan tersebut, maka yang tersisa hanya panasnya kekufuran yang ada dalam hati mereka. Mereka terus terombang-ambing dalam kesesatan dan tidak mendapatkan petunjuk. Na'udzubillah. Karena mereka telah kafir setelah beriman. Allah kemudian mengatakan, وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Allah membiarkan mereka dalam kegelapan,
mereka sama sekali tidak bisa melihat. Perhatikan, orang yang menyalakan api di malam hari, maka ketika api itu tiba-tiba padam, dia akan mendapatkan kegelapan di atas kegelapan. Pertama, kegelapan malam. Kemudian kegelapan tiba-tiba. Setelah tadinya ada cahaya, kemudian tiba-tiba hilang sama sekali cahaya tersebut. Ini kegelapan yang lebih parah daripada kegelapan malam. Kegelapan malam masih ada cahaya bulan, cahaya bintang. Ya. Demikianlah permisalan bagi orang-orang munafik. Ketika mereka beriman mengucapkan syahadat, kemudian mereka masih menyimpan kekufuran dalam hati mereka. Mereka keluar dari Islam, keluar dari keimanan setelah mereka beriman. Maka demikianlah permisalan mereka. Setelah mereka kufur, keluar dari keimanan tersebut, mereka berada dalam kegelapan yang dahsyat. Kegelapan kekufuran, kegelapan berupa keraguan-raguan di dalam hati. Luar biasa. Itu sebabnya di ayat berikutnya, di ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat mereka, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun, ay la yasma'una huda. Mereka tidak lagi bisa mendengarkan petunjuk, nasihat, ya, ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka seakan tidak mempan, tidak bisa masuk ke dalam hati mereka, tidak bisa merubah mereka. Wala yantiquna bihi, mereka diibaratkan juga seperti orang yang bisu, tidak bisa mengungkapkan yang hak. Wala yubsirunahu biqulubihim, mereka diibaratkan juga seperti orang yang buta. Umyun, mereka buta, tidak bisa melihat yang hak itu dengan hati mereka. Yang tadinya mereka bisa melihat, sekarang tidak lagi bisa melihat. Apa yang mudarat bagi mereka, mereka anggap itu sesuatu yang maslahat. Dan apa yang maslahat sejatinya buat mereka, mereka anggap itu sebagai sesuatu yang memudaratkan mereka sehingga mereka tinggalkan. Summun bukmun umyun fahum la yusirun. Mereka ibarat orang yang tuli, bisu, dan tidak bisa melihat. Buta. Waliya'udzubillah. Fahum la yarji'un. Ay la ya'uduna ilal huda alladhi ba'uhu bid-dhalalah. Mereka tidak bisa lagi kembali kepada petunjuk yang tadinya sempat mereka miliki. Karena mereka sudah menjual petunjuk tersebut dengan kesesatan. Waliya'udzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan yang lain untuk mereka, orang-orang munafik ini, di ayat yang ke-19 dan seterusnya. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan yang lain terkait sebagian orang-orang munafik. Ada di antara orang munafik itu seperti orang yang ditimpa hujan yang lebat di malam hari. Fihi dhulumatun. Jadi dia mengalami kegelapan demi kegelapan. Pertama, kegelapan malam. Kemudian kegelapan yang diakibatkan oleh hujan yang lebat. Dan kegelapan yang diakibatkan oleh awan mendung yang lebat yang membawa hujan tersebut. Luar biasa, kegelapan demi kegelapan. Wara'dun wa barqun. Kemudian selain mengalami atau ditimpa hujan yang lebat, ada juga petir dan kilat. Petir dengan suaranya yang sangat memekakkan telinga. Dan kilat yang menyambar yang sangat menakutkan. Para ulama tafsir menyebutkan hujan yang menimpa mereka ini adalah permisalan tentang Al-Quran yang turun kepada mereka. Maka sebagaimana hujan itu turun membawa rahmat, Al-Quran sebenarnya juga turun untuk mereka, untuk membawa rahmat bagi mereka, jika mereka mengimani Al-Quran tersebut. Namun ternyata tidak. Bagi orang-orang munafik, tidak. Mereka tidak mengimani Al-Quran yang turun kepada mereka. Artinya, hujan yang turun kepada mereka ini sama sekali tidak memberikan manfaat buat mereka. Justru menjadi kegelapan buat mereka. Waliya'udzubillah. Kemudian, kegelapan yang dimaksudkan di dalam ayat ini, kegelapan malam, kegelapan hujan yang lebat, kemudian kegelapan awan kelam yang hitam, yang sangat tebal. Ini adalah permisalan tentang
keraguan, gelapnya keraguan, gelapnya kekufuran, dan gelapnya kemunafikan yang ada di dalam hati-hati orang-orang munafik ini. Adapun ra'dun, ya, guntur petir yang suaranya memekakkan telinga, ini dimaksudkan dalam ayat ini, wa'idul Qur'ani wa zawajiruhu wa awamiruhu wa nawahihi. Maksudnya adalah peringatan-peringatan Al-Quran, ancaman-ancaman Al-Quran, perintahnya dan larangannya. Adapun al-barq, kilat petir yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah permisalan hujajul Qur'ani wa barahinuhu allati tubhiruhum. Argumentasi-argumentasi Al-Quran yang luar biasa, yang sangat kokoh, yang tidak terbantahkan. Bukti-bukti yang Allah turunkan, yang seharusnya menjadikan mereka beriman dan tidak menjadi orang munafik. Namun justru kegelapan malam tersebut, hujan yang lebat, kilat dan petir serta guntur tersebut menjadikan mereka takut. Maka mereka orang-orang munafik ini, mereka berada dalam ketakutan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka di ayat yang lain, yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Mereka menyangka, ya, setiap teriakan atau setiap seruan itu mengarah kepada mereka. Mereka menyangka itu selalu ancaman, momok bagi mereka. Intinya mereka hidup dalam ketakutan. Itu sebabnya Allah gambarkan mereka ini, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Ya, mereka karena saking takutnya mereka meletakkan, ya, jari mereka untuk menutupi telinga-telinga mereka. Karena takutnya mereka akibat suara guntur atau suara yang dihasilkan oleh kilat. Kemudian as-sawa'iq, para ulama tafsir menyebutkan ini adalah permisalan. Ya, as-sawa'iq, kilat petir, ini adalah permisalan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung beban-beban syariah, yang berisi ancaman-ancaman. Jika syariat yang Allah turunkan dalam Al-Quran tersebut, jika tidak dilaksanakan, maka Allah memberikan ancaman. Ini bagi mereka adalah petir dan kilat, sesuatu yang momok bagi mereka, maka mereka menutup telinga. Sekaligus ini ada permisalan betapa mereka tidak mau dan tidak sudi mendengarkan ancaman-ancaman yang terdapat di dalam Al-Quran. Momok bagi mereka mendengarkan ayat-ayat yang berbicara tentang takalif syar'iyyah, beban-beban syariat, halal dan haram yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga mereka perlu menutup telinga. Inilah sifat orang munafik. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadhar al-maut. Mereka khawatir akan kematian. Mereka takut mati. Jadi ada kondisi, sebagian orang-orang munafik ini mereka terombang-ambing dalam keraguan. Di satu sisi, ada di antara mereka yang takut. Ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Quran, berupa azab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang ingkar dan kufur. Mereka khawatir itu menimpa mereka. Khawatir itu menimpa mereka di dunia sebelum nanti di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wallahu muhitum bil kafirin. Allah benar-benar meliputi orang-orang kafir, maksudnya muhitun bihim qudratan wa ilman. Allah menguasai mereka. Mereka tidak bisa lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa lepas dari pengawasan dan ilmu Allah Tabaraka wa taala yang detail. Dan tidak ada satupun yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun yang bisa mencegah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menurunkan hukumannya. Tidak ada satupun di kalangan makhluk yang betapapun dia sangat berhati-hati menghindarkan dirinya dari kecelakaan atau musibah atau azab Allah, tidak bisa dia mencegah azab Allah tersebut ketika Allah sudah menurunkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang ke-20, yakadul barqu yakhtafu absarahum
Hampir-hampir cahaya kilat itu menyambar penglihatan-penglihatan mereka. Maksudnya, ini adalah permisalan saking kuatnya cahaya Al-Quran yang mereka lihat, yang sebenarnya, yang seharusnya dengan cahaya Al-Quran tersebut mereka bisa melihat yang hak itu dengan jelas. Namun karena penglihatan mereka sangat lemah, karena mereka terombang-ambing dalam keraguan-raguan, penglihatan mereka sangat lemah, maka cahaya Al-Quran yang begitu kuat itu justru tidak kuat dipandang oleh mereka dengan penglihatan-penglihatan mereka. Justru membutakan mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu. Setiap kali ada cahaya kilat tersebut, mereka melangkah sedikit. Ketika gelap kembali muncul, mereka diam. Ini permisalan tentang sebagian orang-orang munafik yang terombang-ambing dalam keraguan-raguan. Jadi ketika ada cahaya dari Al-Quran, sebenarnya mereka sudah bisa melihat yang mana yang hak. Nah, ketika ada cahaya tersebut, mereka berani melangkah, mengikuti petunjuk cahaya tersebut. Namun ketika gelap, kembali mereka tenggelam dalam keraguan dan kemunafikan. Hati mereka tidak bisa bertahan kokoh di atas al-haq, karena saking kuatnya keraguan-raguan dan kekufuran dalam hati mereka. Ada syubhat yang sangat kuat menggerogoti hati mereka. Akhirnya mereka berdiam diri dalam keraguan-raguan. Itu yang menyebabkan mereka kembali kepada kedustaan mereka, kembali kepada sifat munafik mereka. Bermuka dua. Mereka bertopeng di hadapan orang-orang beriman. Bahkan di hadapan Rasulullah SAW. Dan bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi ini mereka fi syakkin wa taraddud, ya, terombang-ambing dalam keraguan-raguan. Ketika datang ayat Al-Qur'an, mereka mendapatkan cahaya, mereka berjalan. Namun setelah itu mereka digerogoti kembali oleh keraguan-raguan dan syubhat dan kekufuran yang ada dalam hati mereka. Mereka kembali lagi pada sifat munafik mereka. Mereka kembali berdusta, bermuka dua, dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan, walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Ini adalah ancaman Allah untuk mereka. Allah benar-benar akan melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka sebagai bentuk hukuman atas kemunafikan dan kekufuran mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha kuasa atas segala sesuatu. Allah benar-benar maha memiliki kuasa untuk menunaikan dan melaksanakan apa yang menjadi ancamannya. Tidak ada yang bisa mencegah dia untuk menunaikan hal tersebut atau mewujudkan hal tersebut. Maka hendaklah berhati-hati. Setiap orang, terutama orang-orang yang munafik, hendaklah dia waspada dan hati-hati dari azab Allah Subhanahu wa taala, baik itu azab yang disegerakan maupun azab yang ditunda. Karena Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak ada yang bisa melemahkan dia. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian permisalan tentang mereka, orang-orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat kemunafikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas iman, di atas Islam yang sejati, yang jauh dari kemunafikan. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. La alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.